Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Amelia, NPM 1804040090, Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mikro makroekonomi, tafsir ayat dan hadis ekonomi, serta manajemen keuangan syariah. Baik, langsung saja untuk materi mikro makroekonomi. Yang A, rancang bangun ekonomi mikro. Rancang bangun ekonomi mikro Islam terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik, rancang bangun dan tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Rancang bangun ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang membahas tentang tata cara, teknik, dan uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang B, perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam. Perbandingan dapat dilihat dari yang pertama, yaitu pengertiannya. Ekonomi mikro Islam ialah segala sesuatu berbasis pada aturan dan cara Islam, dan konvensional ialah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Lalu yang kedua, perbedaan prinsip. Ekonomi mikro Islam berprinsip pada goal oriented disiplin, yakni lebih luas. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Dan konvensional memakai prinsip scarcity, yaitu konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan, dengan kata lain membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang ketiga, perbedaan mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Jika ekonomi mikro Islam mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa, dan mengefisiensikan pasar. Lalu yang keempat, perbedaan pada distribusi kekayaan. Pada konvensional mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya lebih condong ke kapitalis. Jika mikro Islam lebih ke mekanisme zakat, sedekah, infak, atau wakaf. Yang C, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Yang kedua, makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang D, perkembangan teori makroekonomi, di mana kemunculan ilmu ekonomi makro dipicu oleh sebuah peristiwa ekonomi yang disebut dengan Great Depression atau depresi besar. Lalu yang E, masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Yang kelima, masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi. Yang keenam, masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Lalu yang F, indikator makroekonomi, yakni mencakup data inflasi, indeks harga, perdagangan besar, purchasing manager, indeks manufaktur, neraca perdagangan Indonesia, dan lainnya. Lalu yang G, tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama, mengontrol laju inflasi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional setiap negara. Yang ketiga,
menjaga stabilitas perekonomian. Yang keempat, membantu pemerataan distribusi pendapatan. Yang kelima, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang. Yang keenam, membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional. Yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat. Yang kedelapan, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Lalu yang H, bentuk-bentuk kebijakan makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan segi penawaran. Lalu yang I, struktur pasar dan persaingan harga. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Lalu yang kedua, pasar monopoli atau pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Lalu yang ketiga, persaingan monopolistis atau pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Dan yang terakhir, pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Lalu yang J, pengertian dan sejarah uang. Uang itu didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Lalu yang K itu ada kriteria dan fungsi uang. Kriteria yang pertama yaitu ada jaminan, yang kedua disukai umum, yang ketiga nilai yang stabil, yang keempat mudah dibawa, yang kelima mudah disimpan, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh mudah dibagi, dan yang kedelapan suplai harus elastik. Lalu yang I, jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Lalu yang kedua berdasarkan nilainya, yaitu ada uang penuh dan uang tanda. Yang ketiga berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Lalu yang keempat berdasarkan kawasan, yaitu ada uang domestik dan uang internasional. Lalu yang M, uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Yang N, teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional. Dalam konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Lalu yang O, kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua ada kebijakan fiskal, yang ketiga ada kebijakan non-moneter dan kebijakan fiskal. Lalu yang P, ada inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yakni inflasi dibagi menjadi dua berdasarkan sebabnya, yaitu natural inflation dan human error inflation.
Fashion. Lalu yang Q, kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi, yakni reformasi terhadap sistem moneter, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi, dan mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, mencegah penimbunan barang, komoditas, dan meningkatkan produksi. Lalu yang R, perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Lalu yang S, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam perekonomiannya. Lalu yang T, definisi konsep dan kebijakan moneter, yakni keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Lalu yang U, ada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Lalu yang F, manajemen moneter Islam yakni terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Lalu yang W, definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Lalu materi dari tafsir dan hadis ekonomi. Yang pertama yaitu ada ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah atau bekerja. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal saturatuna ila alimil khaybi was sayahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Lalu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salamu kana ya'kulu min amali yadihi. Yang artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua ada ayat dan hadis tentang sewa atau ijarah dan gadai atau rahan. Yang pertama yaitu sewa atau ijarah. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis najirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Lalu hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wastajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Daili summa min bani Abdi bani Adiyin hadiyan hiritul mahiru bil hidayati, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Ad-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Lalu ada gadai atau rahan. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adhi lazi tu'mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqumus syahadah wa may ya'tumha fa innahu asimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabiyya sallallahu wasallam tashra ta'aman min yahudiyil ila ajalin wa rahannahu dir'a min hadidin, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Serta yang terakhir, manajemen keuangan syariah. Yang pertama ada konsep nilai uang atau time value of money dan economic value of time. Yaitu time value of money artinya nilai waktu dari uang adalah konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Lalu yang kedua, economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan yang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Lalu yang B ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Yang pertama, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo, atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Lalu yang kedua ada solvabilitas, adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Lalu yang keempat ada rasio aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas
Ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Lalu yang C ada return, risiko, dan portofolio investasi. Yang pertama, return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Lalu yang kedua ada risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam berinvestasi, risiko dapat diartikan suatu potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Lalu yang ketiga ada portofolio adalah sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan atau korporasi tertentu. Portofolio biasanya menggambarkan bahwa sebuah perusahaan merupakan salah satu atau bagian dari sebuah investasi tertentu. Portofolio sendiri dibuat untuk mengurangi resiko dan mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Lalu ada surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas, dan bank syariah. Lalu yang pertama yaitu surat berharga atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau pengelolaan modal kerja. Lalu yang kedua ada kebijakan dividen, merupakan kebijakan yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali dalam aset operasi sekuritas dan membeli obligasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Lalu yang ketiga, instrumen likuiditas bank syariah. Adapun instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap liquid yaitu yang A, memiliki primary reserve atau cadangan primer yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau bank lain. Yang B, memiliki secondary reserve yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Dan yang C, mempunyai akses ke pasar uang. Itu tadi penjelasan beberapa materi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.